Ini dia satu-satunya Redmi Note series yang bisa dibanggakan, yaitu Redmi Note 11. Iya, jadi kalau misalkan kalian bertanya, Bang, kenapa baru sekarang video reviewnya muncul? Udah 3 bulan, lama banget. Ya, jadi selama 3 bulan itu gue coba pakai dan mencoba meyakinkan diri sendiri kalau kesimpulan tersebut bukan omong doang. Gue nggak mau salah rekomenin ke kalian. Jadi buat kalian penasaran kenapa HP yang satu ini terbaik di Redmi Note 11 series, langsung aja nonton semuanya dari awal sampai habis. So welcome back to Up to Date IDN Channel. Nama gue Greg dan langsung aja kita basa-basi kali ya. Let's check it out. Dalam segi performa, HP ini punya spesifikasi yang paling menyeluruh atau all-rounder. Dalam segi chipset menggunakan Snapdragon 680 terbaru, RAM-nya 4 dan 6 GB LPDDR4X Plus masih bisa di-extend lagi menggunakan kapasitas ROM yang ada atau memory extension sampai 2 GB. Storage sudah menggunakan 128 GB dengan teknologi UFS 2.2. Untuk performa, ya sebenarnya ini agak membingungkan. Kenapa? Karena pertama ketika gue coba main game Genshin Impact yang terkenal dengan berat, emang ini bisa berjalan di settingan low plus 30 fps yang bisa berjalan dengan baik di angka 26-30 dengan rata-ratanya ada di angka 27. Untuk suhu sendiri yang nggak lebih dari 43 derajat selama gue main ya 3 bulan. Bukan main 3 bulan, tapi selama 3 bulan menggunakan HP yang satu ini. Tapi yang anehnya ketika gue main game ringan kayak Mobile Legends dengan semua settingan tertinggi di refresh rate high dan grafik ultra, wah ini dipakai 15 menit lebih barulah berasa endet-endetnya frame drop yang berasa sering. Apalagi ketika pakai war rame-rame, wah ini beneran agak kurang enak aja sih. Apalagi kalau kalian pakai Hero Johnson, wah nyetir bisa nabrak tuh guys. Jadi semoga performa di HP yang saat ini bisa dibuat lebih konsisten melalui software update mendatang. Buat kalian yang risih ngeliat notch di samping kiri ataupun kanan, tenang, HP ini udah menggunakan notch yang ada di tengah. Jadi secara estetik desain ini terlihat bagus, tapi secara penggunaan setiap hari rasanya agak perlu kebiasaan di 3 hari di awal. Ya, beberapa tombol ada yang ketutup, sekalipun gambar ada yang ketutup juga karena posisinya beneran di tengah. Tapi kalau misalkan udah kebiasa, ya nggak masalah. Dan untuk bezel bawah masih tergolong tipis, jadi terlihat kekinian. Sekarang, dalam segi user experience, memang panel layar AMOLED di HP Redmi Note series dari Redmi Note 10 aja nggak mengecewakan. Refresh rate tinggi 90Hz dan touch samplingnya tinggi pun juga bikin pengalamannya makin bagus. Ya, selain punya karakteristik warna yang vivid, vibrant, bagus, tapi setiap sentuhan yang kalian lakukan akan berasa dan kelihatan mulus tanpa adanya endet-endet ataupun delay. Dan ketika gue coba pakai di kondisi outdoor, brightness 1000 nitsnya ini udah lebih dari cukup, jadi nggak ada kendala ataupun hambatan. Kalau misalkan soal baret-baret, ya ini baret di free screen protector aja. Kalau misalkan kalian bertanya apakah harus ganti ke tempered glass, ya silakan, tapi jangan ditimpa. Itu akan mengurangi touch responsitivity dari layar yang satu ini. Pilih salah satu aja guys. Dan kalau misalkan kita ngomongin soal always on display, ya ini masih nggak bisa selalu nyala. Kalaupun mau nyala itu perlu extra effort. Ya, kalian masuk ke developer option, terus kalian mesti klik 4 kali di reset to default values dan matiin MIUI optimization dulu. Jadi benar-benar ribet. Semoga di next Xiaomi Redmi Note 12 series harus bisa always on display-nya beneran nyala. Kalau sekarang ini gue lebih prefer ke LED notification sih. Udah 3 bulan menggunakan HP yang satu ini, tapi dalam segi software update rasanya masih lama banget. Iya, cuman terima 1 kali software update dan security patch-nya pun langsung lompat jauh. Dari bulan Januari ke April, jadi 3 bulan di skip. Gila, itu banyak banget. Dan sampai sekarang ini security patch-nya pun masih run di bulan April. Gue tahu memang untuk gulirin software update itu perlu riset di R&D dan perlu lokalisasi lagi di Xiaomi Indonesia. Tapi ayolah Xiaomi, dulu-dulu aja bisa rutin kok, sekarang makin kendor ya. Masih perlu banyak yang diimprove nih bug-bugnya. Dikarenakan HP ini belum ada software update lagi, jadi pendapat gue mengenai kamera di HP ini ya belum berubah kayak pas kita compare HP ini dengan Redmi Note 10 sebelumnya. Jadi buat kalian yang belum nonton,
Setelah video ini habis, bisa nonton lewat link di deskripsi. Tapi intinya, dalam segi daylight, memang dynamic range-nya yang ditangkap bagus, warnanya bagus, tapi warnanya itu terlihat gelap, detailnya pun nggak konsisten, highlight-nya pun kurang ngangkat. Apalagi dalam segi autofocus, wah ini kurang banget. Mesti sering mainin ke manual focus, baru bisa lebih tajam. Dan dalam segi kondisi low light, wah grain noise berasa banget, detailnya berkurang, cahaya yang ditangkap pun juga nggak terang, dan ketika nyalain fitur night mode juga kayak nggak gitu banyak berubah. Jadi di bulan kedua pakai HP ini, gue coba nginstalin Gcam dan ternyata ini solusi terbaik. Dalam segi kondisi daylight, dynamic range, warna yang ditangkap bisa lebih bagus ketika kita foto objek atau foto dalam keadaan backlight, dan ketika kita coba foto di kondisi malam hari menggunakan night sight atau ya night mode di Gcam, wah kontrasnya bisa jauh lebih terang, hasilnya bisa jauh lebih detail, warnanya pun juga bagus banget ketimbang di kamera bawaan. Sedangkan untuk kamera depan ya ini menggunakan aplikasi bawaan masih terlihat pucat, jadi solusinya lagi-lagi menggunakan Gcam, maka skin tone bisa terlihat lebih berwarna, natural, dan efek cutting portrait pun bisa sedikit lebih rapi ketimbang kamera bawaan. Tapi untuk video gimana bang? Apakah ada efek? Ya kalau untuk video mah menggunakan aplikasi kamera bawaan aja. Stabil di resolusi 1080p 30fps, baik di primary lens maupun lensa ultrawide. Tapi belum bisa support 1080p 60fps ataupun 4K 30fps. Dan untuk kualitas kamera depan, sayang banget ya karena belum ada update tadi, jadinya masih belum ada IIS, jadi yang nggak stabil. Memang yang paling mengesankan di HP ini tuh ada di bagian fitur, karena untuk sebuah HP 2 jutaan rasanya komplit. Pertama, NFC sekarang udah tersedia. Jadi kalau kalian mau ngecek saldo sampai top up saldo, e-money langsung dari HP bisa banget. IR Blaster dari HP Xiaomi yang paling murah sampai flagship sekalipun juga tersedia di HP ini buat gantiin semua remote yang ada di rumah kalian. Haptic vibration, ya ini nggak berasa murahan sama sekali ya, emang getarnya agak keras tapi ini berasa cukup mahal. Keempat, sound quality menggunakan stereo speaker dengan kualitas yang bagus, bassnya berasa banget, treble-nya berasa, overall ini nyaris balance. Dan kelima, yang paling penting, HP ini sudah menggunakan triple slot tray, jadi kalian nggak perlu korbanin slot manapun. Mau pakai 2 nomor plus upgrade microSD bisa, dan bahkan microSD-nya juga support sampai 1 TB. Gokil sih. Oh ya, by the way, port jack 3.5 juga masih ada. Dan berikut ini sound test, tunggu ada notif. Sound test di volume 100%, jadi kalian pasang earphone ataupun headset. Ya, kayak gitu. Dan semoga di next Xiaomi speakernya kan udah bagus, tapi posisi yang di bagian atas bisa lah dibagiin atau dipindahin di bagian kanan supaya kalau misalkan kita pegang landscape kayak gini, gak ada yang ketutup gitu, bisa lebih imersif. Oke, sekarang gue akan bahas hal yang banyak banget kalian tanya, yaitu soal ketahanan baterai. Emang HP ini punya kapasitas baterai besar di 5000 mAh, tapi pertanyaannya apakah awet di awal doang terus boros atau beneran awet bang? Well, selama 3 bulan menggunakan HP yang satu ini harus gua bilang memang ini dalam pemakaian untuk Google Maps, scroll Instagram, nonton YouTube, dan sesekali main game, awet. Bisa konsisten nyentuh di angka 7-9 jam dengan catatan 7 jam itu gue menggunakan koneksi seluler data, dan 9 jam itu ketika menggunakan koneksi WiFi. Intinya sehari gue cukup ngecharge sekali aja, padahal refresh rate udah di set 90Hz, brightness nyaris penuh, dan volume di set 20%. Jadi ini awet banget. Dan dalam segi ngecharge pun gue senang. Emang masih menggunakan 33 watt yang sama kayak Redmi Note 10 kemarin, tapi fitur MMT atau Middle Tap Charging bisa tersedia di HP ini, sehingga pengisian daya bisa jauh lebih ngebut dan lebih efisien, karena kecepatan charging akan berkurang ketika baru nyentuh di 80%. Jadi itu bikin proses pengisian daya dari angka 10 sampai 100% cuma makan waktu 1 jam 18 menit aja. Menarik.
So guys, itu dia video review 3 bulan bersama Redmi Note 11. Intinya memang, kalau misalkan kalian tanya, Bang, kenapa nggak Redmi Note 11 Pro ataupun Redmi Note 11 Pro 5G? Itu kan bagus, emang bagus, tapi dalam segi harga rasanya kurang Xiaomi banget sih tahun ini menurut gua pribadi. Sedangkan HP yang satu ini dalam segi spesifikasi, harga, fitur yang ditawarkan, semuanya mantap dan worth it banget. Varian manapun yang kalian pilih bakalan berasa bagus, walaupun memang koneksinya ya masih support di 4G, belum 5G, tapi 4G sendiri masih kepake banget. Dan dua pertimbangan penting kayak di bagian kamera dan performa pun udah ada solusi. Kamera tinggal install Gcam dan performa seiringnya software update atau ya di update software bisa lebih membaik. Jadi kalau misalkan kalian adalah Redmi Note 11 user, tinggal komen aja pengalaman kalian juga di bawah biar teman-teman yang lain juga bisa kebantu. So thank you for watching, jangan lupa like dan subscribe channel ini sekaligus nyalain notifikasinya juga supaya kalian tahu tentunya kapan video baru di-upload. And as always, stay safe, stay healthy, dan stay updated with up to date.